A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Nah, jamaah sekalian, pagi ini kita akan melanjutkan kembali kajian sebelumnya ya. Jadi ini topiknya adalah menjaga sibghatullah ya hingga wafat. Nah, nanti kita akan bicara apa itu sibghatullah ya. Nah, jamaah sekalian, kita akan mulai. Jadi inilah pembuka ya, pembuka dari sibghatullah. Firman-Nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Nah, itu dari hari kita katakan berislam secara komprehensif, secara menyeluruh, komprehensif ya. Jadi semua sisi dari ajaran Islam itu kita laksanakan gitu ya. Sisi akidahnya, sisi ibadahnya, sisi muamalahnya, sisi akhlaknya, itu kita penuhi semua sehingga menjadi kafah. Jadi bukan hanya sisi akidah saja tapi ibadahnya enggak, atau ibadah saja tapi akidahnya tadi seperti orang munafik ragu-ragu ya. Enggak boleh, harus 100%. Nah, sekarang jamaah sekalian, ini ada flashback ke belakang. Surahnya sama waktu itu masih Al-Baqarah ya, 208, tapi ini kita flashback. Rupanya di zaman Rasulullah SAW itu ada keinginan baik orang Yahudi maupun Nasrani untuk mengajak orang-orang mukmin mengikuti agama mereka. Jadi menjadi Yahudi atau Nasrani. Dan itu terang-terangan. Tokoh-tokohnya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan orang ngajak masuk Kristen pakai cara bantuan, ya dikasih sembako, gitu kan. Ada Indomie terkenal tuh ya. Ada apa lagi itu biasanya, Indomie, beras, susu, minyak, datengin tuh kos-kosan, biasanya datang ke rumah-rumah kos. Saya pernah ada jamaah istiqomah, namanya Pak Haji Mulyono. Beliau tinggal di apartemen. Dia cerita, dia jadi RW di sana. Itu banyak sekali upaya-upaya kristenisasi yang dilakukan oleh kalangan Nasrani, mendatangi pembantu-pembantu rumah tangga dengan membawa itu. Lalu ujungnya diajak untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah, ternyata itu kisah lama gitu. Di mana kita tahu itu kisah lama? Ini ayatnya. Jadi yang namanya Yahudinisasi, yang namanya Kristenisasi itu sudah mereka lakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti kita temu dalam ayat 120 itu justru mereka tidak akan pernah berhenti melakukan itu. Di 120 Allah berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu pernyataan Allah bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti mempengaruhi kalian sampai kalian ikut millah mereka. Millah itu artinya ya agama, ya gaya hidup, gitu. The way of life dari orang Yahudi dan Nasrani. Nah, dua-duanya ini sama nih. Hari ini di dunia yang berkuasa siapa? Dua ini. Di Amerika itu
yang menguasai Amerika adalah orang-orang Yahudi di segala sektor. Nah, di Indonesia itu sudah banyak kita terpengaruh, ya. Biasanya tuh pengaruhnya apa? Misalnya musik. Semua orang senang musik. Musiknya musik barat. Kemudian apalagi fashion. Gaya hidup fashion ya, ibu-ibu ya yang itu. Tapi syukur alhamdulillah Indonesia ini kalau lihat ibu-ibu di mana-mana jilbab udah apa ya. Walaupun ada yang agak unik, pakai jilbab tapi pakai celana ketat gitu ya. Itu sama aja, itu dalam Islam nggak boleh. Itu sama dengan memperlihatkan aurat ya Bu ya. Yang paling baik adalah semuanya tertutup kecuali wajah. Ada yang dipakai apa nih? Niqab ya. Itu tapi memang kalau Imam Syafi'i itu mewajibkan itu. Tapi imam yang lain tidak mewajibkan itu. Jadi saya kira terkait dengan budaya ya. Karena itu memang ternyata menurut sejarah niqab itu adalah budaya Arab. Jadi sebagian besar imam, baik itu Maliki, kemudian Hambali dan Ibnu Hambal itu, kemudian Hanafi tidak mewajibkan ini. Di kampus saya ngajar itu di Sekolah Tinggi Usuluddin, ada juga mahasiswi yang pakai ini, ada juga. Nah, kita kembali ke ayat kita. Jadi upaya mempengaruhi orang untuk masuk agama Yahudi dan Nasrani, ini dalam tafsir dikatakan ini sebetulnya dualisme. Agama yang Allah berikan untuk manusia itu satu, yaitu Islam. Tapi di kalangan pengikut Musa lahir apa yang disebut dengan Yahudi. Di kalangan pengikut Isa yang sebetulnya dua-duanya ini agamanya Islam, lahir orang-orang Nasrani. Maka para mufassir mengatakan di kalangan mereka Islam telah terpecah. Di satu sisi dia percaya kepada Allah, tapi di sisi lain dia angkat Nabi menjadi Tuhan. Kalau Yahudi siapa yang dituhankan? Nabi Uzair ibnullah. Kalau di kalangan Nasrani siapa yang dituhankan? Isa ibnullah. Sehingga para mufassir mengatakan agama yang semula Islam oleh dua kelompok ini, karena yang pertama menolak kenabian Isa, yang kedua menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi ini saling terkait. Yahudi menolak Isa dan Injil, sementara Nasrani juga menolak Taurat dan Musa. Artinya harusnya mereka ikut ini, gitu. Orang Yahudi ikut Nasrani. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus, harusnya Nasrani ikut Nabi Muhammad. Tapi mereka nggak mau ikut. Bahkan bukan sekedar nggak mau ikut, dia coba mempengaruhi orang-orang mukmin ini. Dia datang kepada Rasulullah SAW, waqalu, dan mereka berkata, ini kola yakulu, kolu, ya, bentuk jama ini. Jadi bukan sendiri datang kepada Rasulullah, tuh rame-rame dia. Apa yang dia minta kepada Rasulullah? Kunu, ini bentuk fil amr, ya. Jadilah kamu semua penganut agama Yahudi. Itu satu. Jadi orang Yahudi mendatangi Rasulullah, lalu meminta Rasulullah, wahai Muhammad, kami ini agama Allah. Musa itu utusan Allah. Taurat itu wahyu Allah. Yang paling tepat, kamu bukan membuat agama baru, tapi kamu ikut kami. Itu kata orang Yahudi di masa Rasulullah. Ini kejadiannya di Madinah semua, ini di Madinah, ya. Yang kedua, ini secara bahasa ya, ada kata au. Au ini untuk membedakan bahwa bukan hanya orang Yahudi saja yang datang kepada Rasulullah, tapi juga orang Nasrani datang kepada Rasulullah mengucapkan kata yang sama. Jadilah kamu Nasrani, gitu. Tapi ini terpisah datangnya, bukan mereka berdua gabung gitu ya. Kemudian mendatangi Rasulullah, karena ada kata au. Nah, ini kita
pentingnya belajar bahasa Arab itu? Au ini untuk memisahkan dua tindakan. Yang satu tindakan yang dilakukan Yahudi, yang satu tindakan yang dilakukan orang Nasrani. Disebutnya Nasrani Najran. Lagi-lagi setting sejarahnya ada pada era Madinah. Lalu apa kata mereka? Tahtadu, kalau kamu memeluk agama Yahudi, kata orang Yahudi, atau kamu memeluk agama Nasrani, kata orang Nasrani, tahtadu, maka kamu akan mendapat hidayah, mendapat petunjuk, beragama yang benar. Jadi mereka mengklaim kebenaran agamanya. Orang Yahudi bilang, masuk agama Yahudi, kamu pasti mendapat hidayah dari Tuhan. Orang Nasrani juga sama, masuk agama Nasrani. Tapi persoalannya sekarang di Indonesia yang bergerak bukan ini ya, tapi yang ini, Nasoro, karena penjajahan ya. Belanda itu Kristen, ya, Portugis Kristen, Inggris Kristen. Yang datang ke sana adalah orang-orang Nasrani. Ya. Yahudi ternyata ada juga di Indonesia Yahudi. Saya membaca kisah bahwa di Surabaya itu ada dulu orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi memang tidak mendakwakan agamanya. Mereka eksklusif, ya. Jadi ada, mungkin suka nonton YouTube nggak ya, Bapak, tentang banyak pendeta yang masuk Islam. Ada yang Kristen Ortodok itu coba diikuti, namanya Dr. Manahem Ali. Itu orang yang dulu di Surabaya dia belajar bahasa Ibrani dari orang Yahudi. Orang Yahudi. Itu luar biasa. Dia dari Kristen Ortodoks. Ortodoks itu Kristen murni katanya gitu, Kristen murni. Dan akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah, hari ini kita bersyukur di Indonesia yang mengcounter orang-orang Nasrani itu adalah para mantan pendeta. Jadi kalau diserahkan kepada ustadznya harus belajar kristologi dulu. Jadi kayak saya harus, pengetahuan saya terbatas tentang kristologi. Tapi karena banyak pendeta yang masuk Islam, ya mereka yang menghadapi itu. Gitu ya. Alhamdulillah itu cara Allah ya melindungi umat Islam di Indonesia. Nah, jamaah sekalian, persoalannya adalah bagaimana pandangan Rasulullah terhadap atau sikap Rasulullah terhadap ajakan baik kelompok agama Yahudi maupun agama Nasrani. Kul. Nah, jawablah. Ini ya, kul ini artinya sama ada kalau qalu ini kul. Ini fiil amr lagi, bentuk perintah. Kepada siapa ini perintah ditujukan? Tentunya kepada Rasulullah SAW. Katakan ya Muhammad ya. Jadi yang disuruh berkata ini oleh Allah adalah Rasulullah SAW. Bal millata Ibrahim hanifa. Nah ini kalau kita perhatikan lagi, kata bal itu bermakna negatif, penolakan. Sekali-kali kami tidak akan mengikuti agama baik Yahudi maupun Nasrani. Kul. Justru yang kami ikuti adalah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa kita atau Rasulullah mengatakan katakan tidak pada mereka? Jadi kita kalau ada orang datang ngajak masuk Nasrani, ini jelas ayatnya. Kul bal millata Ibrahim hanifa. Kata bal ini dalam bahasa Arab untuk mengatakan penolakan. Tidak. Artinya kami tidak akan masuk Yahudi maupun akan masuk Nasrani. Tapi kami adalah orang-orang yang mengikuti millata Ibrahim hanifa. Kami adalah pengikut agama Ibrahim. Millah. Gitu ya. Tadi kan di awal saya katakan di ayat 120-nya walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pakai kata millah juga. Nah, Nabi Muhammad dan kita umatnya harus bersikap tegas. Kita tidak ikut millah mereka, tapi yang kita ikut adalah millata Ibrahim hanifa.
Aku mengikuti agama Ibrahim. Nah ini ada agama ya. Mila itu gaya hidup, the way of life. Kenapa ikut Ibrahim? Hanifah. Agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Nah, pertanyaannya apa makna Hanifah itu? Dalam berbagai tafsir dikatakan Hanifah itu artinya orang yang menjauhi kebatilan menuju yang hak. Apa yang batil itu? Ini musyrikin wa ma kana minal musyrikin, karena Ibrahim itu bukan orang musyrik. Sementara kalian Yahudi dan Nasrani musyrik. Di mana letak kemusyrikan mereka? Pada menuhankan Uzair, menuhankan Isa. Sehingga agamanya tidak lagi hanif, tidak lagi lurus. Jadi menunjukkan bahwa Ibrahim itu agama yang lurus, dan malah Allah memerintahkan wa ma umiru, tidak aku perintahkan kalian semua illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah saja, bukan menyekutukan Allah gitu. Mukhlisin, dengan penuh keikhlasan. Lahuddin, karena perintah agama. Terus apa lagi? Mukhlisina tadi apa? Coba. Lahuddina hunafa, lurus, hunafa. Terus wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Jadi mila Ibrahim itu adalah dinul qayyimah. Nah, kesimpulannya pada ayat ini adalah bahwa kalau ada orang datang kepada kita membawa bantuan, misalnya ya kalau pakai iming-iming, atau dia intelektual memberikan alasan yang kuat tentang kebenaran agama mereka, tetap sebagai seorang mukmin kul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah ini cara menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diajarkan kepada Rasulullah SAW. Nah jemaah sekalian, kita lanjutkan ayat berikutnya. Nah ini 137 ya, 136-nya ya. Kita balik. Qulu, jawab. Apa jawaban kita? Amanna billah. Kami hanya beriman kepada Allah saja. Wa ma unzila ilaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa ini yang diturunkan kepada kami? Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim. Itu apa artinya itu? Orang Islam itu meyakini semua selain Nabi Muhammad, karena memang kita pengikut Nabi Muhammad ya. Jadi kita pertama-tama di sini beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, lalu dan apa saja yang diturunkan kepada semua nabi-nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub dan keturunannya. Ini yang disebut orang-orang Yahudi di sini ya, pada masa Yakub ya. Kemudian apa yang disampaikan kepada Musa, Isa dan kepada semua nabi-nabi, karena nabi-nabi tidak semuanya disebutkan dalam Quran. Jadi ada nabi yang tidak disebutkan. Quran sendiri yang mengatakan tidak semua nabi dinyatakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, la nufarriqu baina ahadim minhum, dan kita tidak membuat perbedaan antara nabi-nabi ini. Semuanya diakui, ini semua nabi-nabi Islam, mulai Ibrahim sampai dengan Isa dan nabi-nabi yang tidak disebutkan gitu ya. Itu semuanya sama. La nufarriqu baina ahadim minhum. Di mana samanya? Di ujungnya nih. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, dan kami semuanya menjadi orang-orang muslim. Jadi ayat ini ingin menunjukkan bahwa agama yang dibawa sejak Nabi Adam
Kemudian kalau Nabi Adam itu tidak fungsional sebagai rasul, nabi saja. Mulai dari Nuh, nah itu baru ada risalah, ya risalah. Lalu Ibrahim, nah ini keturunannya nih, Ismail, Ishak, Yakub keturunannya ya. Kemudian dari Musa, Isa. Maka mufasir mengatakan agama Islam itu secara generasi dibagi 4. Ada generasi Ibrahim, ada generasi Musa, ada generasi Isa, dan ada generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sama, membawa agama Islam. Tapi syariahnya disesuaikan dengan generasinya. Kalau Nabi Ibrahim itu sifatnya terbatas, demikian juga Musa dan Isa, tapi Nabi Muhammad untuk semua manusia. Itu sudah pernah kita ungkap di sini ya. Jadi inna arsalnaka rahmatan lil alamin, atau inna arsalnaka ilan nasi kafatan, untuk semua manusia. Jadi lintas apa nih? Lintas etnis, lintas geografi ya. Itu Nabi Muhammad. Tapi kalau nabi-nabi yang lain itu etnis tertentu, kemudian dalam geografi tertentu. Nah, jamaah sekalian, jadi ayat kedua ingin menjelaskan kalau umatnya harus menjawab sama, bahkan lebih jelas lagi kita menyebutkan semua nabi, dan ujungnya kita mengakui semuanya adalah Rasulullah. Kemudian kita ujungnya menyatakan kami adalah orang-orang Muslim. Apa orang Muslim itu? Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya lagi jamaah sekalian, sudah masuk. Fa in aminu bimisli ma amantum bih faqadih tadaw. Ini penegasan kita lagi nih. Kata Allah, jika mereka semuanya beriman sebagaimana engkau mengimaninya, artinya berislam ini kita di sini ya. Faqadih tadaw, justru mereka akan mendapat hidayah. Jadi hidayah itu bukan ada di Yahudi, bukan ada di Nasrani, tapi justru ada di agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagai nabi terakhir. Faqadih tadaw. Bagaimana kalau dia enggak menerima? Fa in tawallau, ini ya. Kalau mereka berpaling, menolak Islam, ini pernyataan Allah ya. Fa innama hum fi shiqaq. Sungguh posisi mereka itu berada dalam permusuhan. Dan memang mereka telah menyatakan bahwa kita ini musuhnya gitu. Jadi jangan dikira di mata mereka kita ini saudaranya gitu. Tapi kita ini lawan mereka. Maka tidak heran kalau ada berbagai upaya untuk melakukan apa yang disebut dengan kristenisasi melalui berbagai cara, itu berbagai cara, ya. Nah, jamaah sekalian, Allah sendiri mengatakan dalam posisi itu mereka adalah musuh kalian. Tapi di sini Allah menjanjikan fasayakfikahumullah. Enggak perlu takut kita, karena Allah akan mencukupkan engkau, maksud Nabi Muhammadnya ini ya, terhadap mereka dengan pertolongannya. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita jangan takut dengan berbagai upaya, baik yang dilakukan Yahudi maupun Nasrani. Ini baru 2 orang nih, baru 2 kelompok ya. Padahal masih ada kelompok lain, belum kelompok komunis. Iya kan? Kelompok komunis tidak menyukai agama, dia tidak percaya adanya Tuhan. Paling tidak 3 itu. Jadi ini yang asalnya sama, Musa, Isa, kemudian ditambah lagi mereka yang kafir, belum lagi yang munafik. Yang munafik itu ada di tengah-tengah kita gitu. Tapi Allah mengatakan bahwa ini terutama untuk 2 kelompok besar ini ya, posisi mereka adalah menjadi musuh kalian, tapi kalian tidak perlu khawatir karena Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi kita diminta berjuang menghadapi upaya-upaya mereka. Melalui apa? Tadi yang 3 itu. Melalui
literasi agama ini, melalui purifikasi, melalui edukasi. Nah itu, jadi 3 kuncinya itu. Nah kita tengah menjalankan semuanya, Nah kita lanjutkan yang terakhir, jamaah sekalian. Islam itu kata Allah adalah sibghatullah. Ini menjadi satu terminologi. Sibghatullah. Kalau diartikan secara harfiah, sibghah itu artinya celupan. Jadi kita tahu yang namanya apa itu? Bandik ngewarnain baju misalnya putih, sepuan. Sepuan. Jadi Allah itu telah menyepuh. Ini pakai bahasa apa umum ya. Allah itu telah menyepuh semua orang yang beriman dengan sepuhan Allah. Jadi berbeda dengan sepuhan manusia yang bisa hilang, sepuhan Allah itu melekat dalam diri kita. Karena Allah yang menyepuh kita. Nah, istilah Qur'annya namanya sibghah. Nih, sibghatullah. Maka dia tidak diterjemahkan ya. Sibghatullah, sibghah Allah. Mufasir menerjemahkannya 2. Sibghatullah itu adalah dinul Islam. Sementara yang lain mengatakan fitrah. Agama fitrah. Jadi memang sejak awal fitrah manusia itu agamanya adalah Islam. Sibghatullah. Maka ujungnya ayatnya waman ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik sibghahnya kecuali sibghah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujungnya apa? Wa nahnu lahu abidun. Karena sibghah Allah itulah kami semuanya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ikut Yahudi, kita ikut Nasrani, kita hanya menyembah Allah. Karena kalau kita ikut mereka, Allahnya sudah ya dimix dengan manusia yang dijadikan Tuhan. Uzair, maka malah kalau dalam Nasrani kan Yesus, Tuhan Yesus. Langsung disebut lagi Tuhan Yesus. Jadi Yesus sudah dianggap menjadi Tuhan. Tapi kalau Quran mengatakannya Uzair ibnullah. Uzair diangkat posisinya naik menjadi anak Allah. Jadi Allah punya anak. Ya, Isa diangkat lagi jadi Allah. Lagi-lagi Allah punya anak 2. Yang pertama Uzair, gimana? Kok Tuhan disamakan dengan manusia? Nah, ini yang membuat orang-orang Nasrani yang mendalami Injil itu mengatakan gak masuk akal ini. Masa Tuhan punya anak? Berarti dia punya istri. Karena logikanya adalah anak itu lahir melalui istri. Lalu siapa istri Tuhan? Itu yang bikin bingung orang-orang Nasrani gitu. Maka banyak pendeta, pastor yang masuk Islam. Nah, alhamdulillah kita lahir karena itu. Makanya hadis yang mengatakan kullu mauludin, setiap orang anak yang dilahirkan dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan muslim. Itu nama sibghatullah itu. Lalu kenapa dia berubah menjadi yang lain? Karena orang tuanya. Illa abawai. Karena kedua orang tuanya. Yumajjisanihi, bikin dia Yahudi. Wa yuhawwidani, menjadi dia Yahudi. Wa yunasyirani, atau menjadi Nasrani. Enggak disebutkan menjadi Muslim, karena memang Muslim itu sudah fitrah. Yuladu alal fitrah. Nah, fitrah itulah yang dimaksud dengan sibghatullah. Nah, makanya lalu kita diminta, mari kita jaga ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, saya kira itulah barangkali kajian kita pagi ini, sibghatullah. Ini dibacanya sibghatullah ya. Ini karena kedudukannya menjelaskan ayat sebelumnya. Tapi dalam pembicaraan kita bisa menyebutnya sibghatullah. Nah, ini perlunya kita belajar bahasa Arab ya. Bisa dibaca sibghatullah, bisa sibghatillah, bisa sibghatullah. Tergantung di mana posisi kata ini berada dalam konstruksi kalimat.
Jadi kajian Qur'annya ilmiah gitu ya. Jadi begitu dijelasin, oh gini tuh posisinya begini. Barangkali itulah yang bisa kita bahas pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.